pagi. Kita bertemu lagi di Mulang Murid Petualang. Selamat pagi. Ini adalah teman-teman yang mau berangkat ke Kedaton. Siapa saja? Kenalan satu persatu yuk. Hai, di sini ada si cantik Keke. Kemudian si murah senyum Kinan. Dan yang penuh semangat Mas Mailana. Dan ada si pendiam Mas Farhan dan Mas Abid. Kemudian yang malu-malu tapi mau Mbak Nining. Si cool Mas Rizky. Dan ada satu lagi Mas Bondan yang pemalu. Sebelum pergi berpetualang ke Kedaton, siswa-siswa kelas 5 SD LBC ini berdoa terlebih dahulu agar aktivitas hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan bernilai ibadah. Hari ini kita akan ditemani oleh Pak Jendro untuk menuju ke lokasi Museum Kedaton dengan menggunakan armada milik sekolah. Mas Mailana yang penuh semangat ini didampingi oleh ayahnya. Untuk melipat kursi roda Mas Mailana, pertama kita buka dulu mejanya. Dan ternyata tidak ada bagasi belakang yang bisa digunakan untuk meletakkan kursi roda Mas Mailana. Dan akhirnya kursi roda Mas Mailana kita masukkan ke dalam kursi penumpang bagian tengah. Mas Bondan yang pemalu ini didampingi oleh mamanya. Dan sekarang petualangan pun dimulai. Let's go! Akhirnya rombongan Mulang pun tiba di lokasi Museum Kedaton. Armada yang kita gunakan diparkir di halaman Masjid Gede Kraton. Rombongan Mulang bersama-sama menyusuri jalanan di Kompleks Kedaton. Yogyakarta disebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Selain berfungsi sebagai tempat kediaman Sultan, sebagian area Keraton Yogyakarta dapat dikunjungi oleh publik sebagai destinasi pariwisata yang dikelola oleh Kawedanan Radya Kartiasa. Di dalam Museum Kedaton nanti kita akan belajar tentang sejarah Keraton Yogyakarta, tentang cikal bakal berdirinya, raja-rajanya, siapa yang bertahta saat ini, dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar tentang pemerintahannya, seni budayanya, kita peristiwa-peristiwa yang terjadi di Keraton Yogyakarta, ragam figur, kemudian acara-acara yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta, dan juga kepustakaan yang ada di dalamnya. Harga tiket masuk ke Museum Kedaton relatif murah, bisa dibedakan menjadi tiket domestik dan juga tiket mancanegara. Untuk mengaksesnya kita bisa melihat di internet. Kraton, karaton, atau keraton berasal dari kata ka, ratu, an, yang berarti tempat bersemayam para ratu, atau dalam bahasa Jawa disebut raja. Bukan sekedar bangunan, keraton memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Toto Rakiting Wewangunan adalah serangkaian konsep terkait tata ruang, bangunan, ragam hias, tanaman, maupun fungsi dan kegunaan ruang atau bangunan itu sendiri di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Topi sebaiknya tidak perlu dibawa ketika kita berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Meskipun cuaca panas sekalipun, karena kita bisa dianggap tidak menghormati penghuni keraton. Sementara itu, kita bebas memakai kerudung ataupun peci karena kedua benda tersebut merupakan perangkat ibadah. Keraton Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Antara lain, ada papan informasi visual, alat bantu dengar, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya, alat peraga, kemudian kursi roda, dan jalanan khusus dibuat untuk anak tunadaksa.
Kita ditemani oleh seorang pemandu wisata atau edukator yang disediakan khusus oleh Museum Kedaton Keraton Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di depan Bangsal Sri Manganti, bangunan bersejarah dengan estetika Jawa yang sangat tinggi. Bangsal Sri Manganti dulunya digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu penting dari berbagai kerajaan. Bangsal ini menyimpan beberapa pusaka keraton yang berupa alat musik gamelan dan sering juga digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan berbagai event pariwisata keraton. Bangsal ini juga digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan mocopat, kesenian tari, pagelaran gamelan, dan lain-lain. Jika melihat samping kanan, kiri dari halaman lokasi tersebut banyak tumbuh dan berkembang dari pohon sawo kecik dan beberapa pohon yang menambah kerindangannya. Kompleks tersebut dibagi menjadi 3 bagian halaman. Yang pertama, ada pelataran kedaton, merupakan bagian untuk sultan. Kedua, ada keputren, yang merupakan bagian untuk para istri maupun para putri sultan. Bagian selanjutnya adalah bagian untuk putra-putra sultan yang disebut dengan kesatrian. Tetapi dari beberapa kompleks tersebut ada yang tidak dibuka untuk umum. Saat rombongan Mulang datang berkunjung ke Museum Kedaton, Keraton Yogyakarta tengah melakukan renovasi besar-besaran, baik pada eksterior maupun interior bangunan, tanpa mengubah esensi dari nilai-nilai budaya yang melekat. Ruangan pertama yang akan Mulang masuki kali ini yaitu ruangan yang berisi tentang pernak-pernik pernikahan adat Jawa. Upacara pernikahan adat Jawa memiliki makna filosofis yang unik dan layak untuk dijadikan renungan bagi kedua mempelai saat menikah. Ubo rampe dan prosesi temu temanten di Jawa bukanlah pepes tanpa makna, tetapi prosesi itu memiliki makna mendalam dan luhur yang jarang diketahui orang. Makna filosofis dari prosesi itu antara lain balangan suruh, menandakan orang yang dituju dengan ketulusan niat. Menginjak telur memiliki makna memecah keperawanan supaya memiliki anak. Mencuci kaki suami memiliki makna kesucian lahir batin dan membawa nama harum keluarga. Berjabat tangan menyilang sebagai simbol ikatan yang kuat. Diberi minum air kendi memberikan makna supaya selalu ingat kepada yang memberi penghidupan. Sembah sungkem memberikan makna minta restu kepada orang tua. Dahar kembul memiliki makna dinikmati bersama, apapun pahit manisnya hidup. Kacar kucur memiliki makna suami harus bisa memenuhi kebutuhan lahir batin istrinya. Sedangkan makna filosofis dari ubo rampe yang identik dengan upacara temu temanten adalah gedang rojo, memiliki makna sebagai raja. Kembar mayang memiliki makna selaras nan indah dari lika-liku kehidupan. Di Museum Kedaton, kita bisa melihat permainan anak-anak tradisional, salah satunya yaitu dakon. Dakon merupakan permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh semua orang, baik anak laki-laki, perempuan, ataupun orang dewasa. Permainan dakon juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2019. Nilai filosofis pada permainan dakon yakni hiburan, kejujuran dan sportivitas, strategi, penalaran, demokrasi, rasa tanggung jawab, kepatuhan, persahabatan, dan keterbukaan. Di Museum Kedaton terdapat beberapa pohon yang bernilai filosofis. Yang pertama yaitu pohon waringin atau beringin, yang melambangkan pengayoman, keadilan, juga sifat abadi. Kemudian terdapat pohon tanjung yang digunakan sebagai sarana turunnya para dewata ke bumi. Pohon gayam melambangkan ayom atau teduh, ayem atau tentrem. Pohon gayam ini dapat menjaga kebersihan dan beningnya air. Pohon sawo kecik memiliki makna sarwo becik, selalu dalam kebaikan. Pohon asem memiliki arti sengsem atau menyenangkan hati, senyum yang indah. Pohon kemuning melambangkan kesucian dan beningnya pikiran. Banyaknya koleksi yang dimiliki oleh Museum Keraton Yogyakarta, perlengkapan jumenengan atau penobatan raja paling banyak menarik perhatian pengunjung di tempat ini.
Peralatan atau ubo rampai penobatan raja terdiri dari dalang, sawung, galing, hardawalika, kutuk, kandil, kacumas, dan cepuri yang terbuat dari bahan kuningan sehingga semua peralatan tersebut berwarna kuning keemasan. Koleksi benda-benda pusaka milik Museum Keraton Yogyakarta terbuat dari berbagai macam bahan baku. Di dalam Museum Kedaton, Mulang bertemu dengan banyak sekali abdi dalem. Abdi dalem merupakan aparatur sipil. Abdi dalem bertugas sebagai pelaksana operasional dan setiap organisasi yang dibentuk oleh Sultan. Tanpa adanya abdi dalem, roda pemerintahan tidak akan berjalan. Kali ini rombongan Mulang cukup beruntung karena dapat menyaksikan pertunjukan wayang golek secara langsung di Bangsal Sri Manganti. Serangkaian pementasan ini dapat disaksikan langsung di Bangsal Sri Manganti Keraton Yogyakarta setiap pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Wayang golek adalah suatu pagelaran wayang yang tokoh wayangnya terbuat dari boneka kayu. Macam-macamnya yaitu wayang golek pepak atau cepak, wayang golek purwa, dan wayang golek modern. Pelaku pertunjukan dalam seni pertunjukan wayang golek terdiri dari beberapa orang, yaitu dalang, sinden, pemain saron, bonang, rinci, demung atau penerus, jeglong, gong, kendang, gambang, dan lain sebagainya. Fungsi wayang golek di tengah-tengah masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Di samping sebagai sarana hiburan yang sehat, ia juga berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan. Selain itu, tentang moralitas, etika, adat istiadat, atau religi. Setelah dirasa cukup, rombongan Mulang pun berkemas kembali ke sekolah. Banyak cerita seru dan lucu yang tercipta selama perjalanan ini. Memberikan pengalaman tempat wisata yang menawarkan keindahan dan cerita yang memang memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Lalu lalang manusia yang berpadu dengan alunan musik gamelan yang berada di ujung halaman keraton akan menjadi pengalaman yang tak akan bisa kita lupakan dari kota Jogja. Selain wisata budaya, wisata alam, wisata kuliner, masih ada lagi wisata belanja di kota Jogja. Antara lain, Pasar Beringharjo, Malioboro, Pasar Sentir, Pasar Klitian Pakuncen, Kasongan, Pasar Seni Gabusan, Desa Wisata Manding, dan lain sebagainya. Setelah selesai berpetualang, rombongan Mulang pun beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Lelah adalah tanda bahwa kita telah berjuang, mungkin untuk sesuatu, mungkin untuk masa depan. Rombongan Mulang sangat menikmati petualangan ke Museum Kedaton kali ini. Mulang berharap suatu saat nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi. Kini tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan kembali ke sekolah. Rombongan Mulang tiba kembali di sekolah dengan selamat. Perjalanan yang lancar dan membawa cerita seru juga berkesan. Mulang bersyukur bisa mendapatkan kesempatan yang seru ini. Di setiap sudut Jogja membawa cerita masing-masing bagi pengunjungnya. Sampai bertemu lagi di Mulang, Murid Petualang, dan saksikan di channel YouTube SLB Negeri 1 Sleman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.